Diam-diam aku melabrak dan kuhancurkan acara resepsi pernikahan suamiku dengan wanita lain. Langit sore di kota kecil ini selalu membawa kenangan. Di bawah langit yang mulai berubah jingga, aku duduk di teras rumah kecil yang kami bangun bersama 5 tahun lalu. Rumah itu sederhana, dengan cat dinding warna krem yang sudah mulai pudar di beberapa bagian. Di halaman depan, bunga mawar putih yang kutanam sendiri mulai layu, seolah mencerminkan hatiku yang tak lagi segar seperti dulu. Namaku Riana. Aku seorang istri dan ibu dari seorang anak laki-laki bernama Dimas yang baru berusia 3 tahun. Hidupku dulu terasa sempurna. Aku menikah dengan lelaki yang kucintai, Dimas Pratama, yang akrab kupanggil Tama. Tama adalah sosok suami yang penuh perhatian. Setidaknya begitu yang kutahu selama bertahun-tahun kami bersama. Dia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan distribusi besar, pekerjaan yang sering membuatnya pulang larut malam atau harus pergi ke luar kota. Awalnya, aku percaya semua itu untuk masa depan keluarga kecil kami. Aku percaya Tama karena cinta kami. Setidaknya begitu kupikir, adalah sesuatu yang kuat. Namun, keyakinan itu perlahan terkikis oleh kenyataan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Di balik senyum manis dan janji-janji yang sering dia ucapkan, ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Aku tidak menyadari kapan semuanya mulai berubah. Mungkin ketika telepon genggamnya mulai sering ia bawa ke kamar mandi, atau saat dia mulai lebih sering memalingkan wajah ketika aku mencoba mengajaknya bicara serius. Aku selalu mencoba menenangkan diriku sendiri. Tama hanya lelah. Begitu pikirku setiap kali aku merasa ada yang aneh. Tapi, hati kecilku terus berbisik, mencoba memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dan bisikan itu akhirnya menjadi nyata ketika aku menemukan sebuah pesan di ponselnya yang tak sengaja ia tinggalkan di meja makan. Pesan itu berasal dari seorang wanita bernama Citra. Pesannya singkat tapi menghancurkan. Aku nggak sabar menunggu hari bahagia kita, Mas. Semua sudah siap, kan? Riana memandangi layar ponsel itu dengan tangan gemetar. Detak jantungnya terasa lebih cepat dari biasanya, dan napasnya tersengal. Dia membaca pesan itu berulang kali, berharap ada kesalahan atau setidaknya dia salah paham. Namun, semakin lama dia menatapnya, semakin jelas kenyataan yang coba ia tolak mentah-mentah. Malam itu, Tama pulang lebih larut dari biasanya. Riana duduk di ruang tamu dengan ponsel suaminya di tangan. Namun, alih-alih melabrak atau menangis histeris seperti yang mungkin dilakukan kebanyakan istri, Riana memilih diam. Dia ingin mengumpulkan lebih banyak bukti. Dia ingin memastikan bahwa kecurigaannya benar sebelum mengambil tindakan. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang panjang bagi Riana. Dia mulai mengamati setiap gerak-gerik Tama. Dia bahkan nekat mengikuti suaminya ketika Tama mengatakan ada urusan kerja di luar kota. Dari kejauhan, Riana melihat suaminya masuk ke sebuah kafe, bukan sendirian, tapi bersama seorang wanita muda yang tidak dikenalnya. Wanita itu terlihat anggun, dengan rambut panjang yang tergerai dan senyum yang membuat siapapun mudah terpesona. Mereka berbincang dan tertawa seperti sepasang kekasih, sesuatu yang sudah lama tidak Riana rasakan bersama Tama. Hati Riana hancur berkeping-keping, tapi dia masih menahan diri. Dia tahu, jika dia melabrak mereka saat itu juga, itu hanya akan menjadi ledakan emosional yang mungkin tidak memberikan hasil apa-apa. Dia butuh lebih dari sekadar bukti visual untuk melawan. Dia butuh alasan yang cukup kuat untuk mempertahankan atau mengakhiri pernikahannya. Riana bukanlah tipe wanita yang mudah menyerah. Meski hatinya telah tersayat-sayat, dia tetap berpikir jernih. Dia mulai mengumpulkan bukti sedikit demi sedikit. Pesan-pesan, foto-foto,
hingga percakapan telepon yang direkamnya diam-diam. Semakin banyak bukti yang dia dapatkan, semakin nyata fakta bahwa Tama telah menjalin hubungan dengan wanita bernama Citra selama lebih dari 1 tahun terakhir. Namun, pukulan terberat datang ketika Riana mendengar kabar dari salah satu temannya bahwa Tama akan menikah dengan Citra. Temannya mendengar kabar ini dari seorang rekan kerja Tama yang tak sengaja membicarakan rencana pernikahan tersebut. Riana hampir tak percaya. Bagaimana bisa Tama merencanakan pernikahan dengan wanita lain sementara statusnya masih menjadi suaminya? Di saat itu, rasa sakit hati Riana berubah menjadi kemarahan yang membara. Dia tidak bisa lagi berdiam diri. Dia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang masa depan Dimas, anak mereka yang tak bersalah. Dia tidak akan membiarkan suaminya melangkah ke pelaminan dengan wanita lain, tanpa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Riana mulai menyusun rencana. Dia mencari tahu kapan dan di mana acara resepsi pernikahan itu akan digelar. Dia bahkan menyewa seorang detektif pribadi untuk memastikan semua informasinya akurat. Setelah semuanya jelas, Riana bersumpah dalam hati. Dia akan datang ke acara itu, bukan sebagai tamu, tapi sebagai istri yang dikhianati. Hari itu akhirnya tiba. Acara resepsi pernikahan Tama dan Citra digelar di sebuah gedung mewah di pusat kota. Lampu-lampu kristal yang menggantung di langit-langit gedung memancarkan cahaya gemerlap, seolah menjadi simbol dari kebahagiaan palsu yang mereka rayakan. Riana datang dengan mengenakan gaun hitam sederhana, wajahnya dihiasi riasan tipis yang menonjolkan sorot matanya yang penuh tekad. Di tangannya, dia membawa sebuah korek api. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi dia sudah tidak peduli. Yang dia tahu, ini adalah waktunya untuk menghancurkan kebahagiaan palsu yang telah Tama bangun di atas penderitaannya. Namaku Riana. Aku lahir di sebuah kota kecil yang tenang, tumbuh dalam keluarga sederhana tapi penuh kasih sayang. Ayahku seorang pensiunan guru, sementara ibuku mengurus rumah tangga. Sejak kecil, aku terbiasa dengan kehidupan yang serba cukup. Aku belajar menghargai hal-hal kecil, seperti kebahagiaan sederhana saat makan bersama keluarga atau sore yang dihabiskan dengan membaca buku di teras rumah. Aku bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah kantor kecil sebelum akhirnya bertemu dengan Dimas Pratama. Saat itu, aku sedang mengurus beberapa dokumen untuk klien kantor kami, dan Dimas, yang bekerja sebagai manajer di perusahaan distribusi besar, adalah orang yang membantuku menyelesaikan masalah yang sempat membuatku pusing selama berminggu-minggu. Pertemuan pertama kami tidak istimewa. Dimas terlihat biasa saja, dengan kemeja putih dan dasi yang sedikit longgar. Tapi, ada sesuatu dalam sikapnya, cara dia bicara, tatapannya yang teduh, yang membuatku merasa nyaman. Dia pria yang penuh perhatian. Setidaknya begitulah kesanku. Dari obrolan singkat, aku tahu dia berasal dari keluarga menengah dan memiliki ambisi besar untuk terus naik dalam karirnya. Hubungan kami berlanjut dengan cepat. Dimas sering mengajakku makan malam setelah jam kerja, dan perlahan aku mulai membuka hati untuknya. Aku melihat dia sebagai seseorang yang dewasa, penuh tanggung jawab, dan yang paling penting, tulus. 3 tahun setelah kami menjalin hubungan, dia melamarku. Hari itu adalah salah satu hari paling bahagia dalam hidupku. Aku yakin aku telah menemukan pria yang tepat untuk menghabiskan sisa hidupku. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Setelah menikah, kami tinggal di sebuah rumah mungil yang kami beli dengan tabungan bersama. Kehidupan awal pernikahan kami dipenuhi dengan kebahagiaan kecil. Memilih warna cat rumah, menata perabotan, dan merencanakan masa depan. 2 tahun kemudian, lahirlah Dimas kecil, anak pertama kami yang langsung mengisi rumah dengan tawa. Namun, di balik semua itu, aku tahu Dimas adalah pria yang ambisius. Dia bekerja keras,
seringkali mengorbankan waktu untuk keluarga demi pekerjaannya. Aku mendukungnya. Bahkan saat dia harus sering pergi keluar kota. Aku percaya dia melakukannya untuk kami, untuk kehidupan yang lebih baik. Berbeda denganku, Citra adalah wanita yang jauh dari kesan sederhana. Aku tidak mengenalnya secara langsung, tapi namanya sering muncul di percakapan orang-orang kantor Dimas. Dia adalah salah satu rekan kerja Dimas di kantor pusat. Kata orang, Citra adalah wanita yang cantik, cerdas, dan penuh pesona. Dia sering terlihat mengenakan pakaian mahal, dengan senyuman yang mampu menarik perhatian siapa saja. Meski aku sering mendengar tentangnya, aku tidak pernah merasa terancam. Aku percaya pada Dimas, pada pernikahan kami, dan pada keluarga kecil yang telah kami bangun bersama. Tapi, seperti yang sering dikatakan orang, terkadang yang kita anggap aman justru menyimpan badai di dalamnya. Dimas adalah pria yang selalu punya cara untuk membuatku merasa istimewa. Di awal pernikahan kami, dia sering membawakanku bunga atau makanan favoritku sepulang kerja. Dia tahu aku suka makan kue coklat. Jadi dia kerap mampir ke toko kue di dekat kantor untuk membawakanku sepotong kue. Perhatian-perhatian kecil seperti itu membuatku merasa bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Aku tahu Dimas memiliki mimpi besar. Dia selalu berbicara tentang bagaimana dia ingin memberikan kehidupan terbaik untuk keluarganya. Ketika Dimas mendapat promosi menjadi manajer di kantornya, aku menjadi orang pertama yang dia peluk. Dia bilang, "Ini semua untuk kamu dan Dimas kecil." Aku tersenyum bangga, yakin bahwa suamiku adalah pria yang bertanggung jawab dan bekerja keras. Namun, perubahan itu mulai terasa perlahan. Promosi yang didapat Dimas membuatnya semakin sibuk. Dia sering pulang larut malam dengan alasan lembur, dan akhir pekan yang biasanya kami habiskan bersama mulai terpotong oleh jadwal kerja yang tak pernah habis. Awalnya, aku memaklumi semuanya. Aku tahu pekerjaan Dimas memang menuntut banyak waktu dan tenaga. Aku hanya berharap bahwa dia masih menyisakan sedikit ruang dalam hidupnya untuk aku dan anak kami. Sementara itu, aku mulai mendengar nama Citra semakin sering disebut dalam obrolan di kalangan istri-istri karyawan. Mereka bilang, Citra adalah wanita muda yang sangat kompeten. Sebagai seorang kepala divisi di perusahaan yang sama dengan Dimas, dia sering terlibat langsung dalam proyek-proyek besar. Beberapa istri bahkan menyebut Citra sebagai primadona kantor, karena pesonanya yang tidak hanya datang dari kecantikannya, tetapi juga kecerdasannya. Namun, aku tak pernah berpikir terlalu jauh. Aku percaya Dimas. Aku percaya pada cinta kami. Dimas kecil, anak kami yang baru berusia 3 tahun, adalah pusat duniaku. Dia suka bermain mobil-mobilan di ruang tamu, dan tawanya selalu membuat hariku lebih cerah. Saat Dimas sibuk bekerja, aku mengisi hari-hariku dengan mengurus Dimas kecil. Melihatnya tumbuh dan belajar hal-hal baru adalah kebahagiaan yang tak tergantikan. Tapi, di balik semua rutinitas itu, aku mulai merasa ada jarak yang tumbuh di antara aku dan suamiku. Kami jarang makan malam bersama, jarang berbicara tentang hal-hal sederhana seperti dulu. Ketika aku mencoba mengajaknya bicara, dia selalu punya alasan untuk menghindar. "Maaf, aku capek," katanya suatu malam ketika aku mencoba menanyakan tentang hari-harinya di kantor. Aku hanya mengangguk dan memilih diam. Mungkin memang aku terlalu banyak menuntut. Namun, rasa curiga itu mulai muncul ketika aku menyadari bahwa Dimas sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan saat ke kamar mandi. Dia juga mulai mengunci ponselnya dengan kode yang tidak pernah aku tahu. Aku pernah bertanya, tapi dia hanya menjawab santai. "Aku butuh privasi, sayang. Nggak ada apa-apa kok." Jawabannya membuatku merasa bersalah karena telah curiga. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang menggangguku. Satu malam, saat Dimas tertidur, aku mencoba membuka ponselnya.
Aku tahu itu salah, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Sayangnya, ponsel itu terkunci. Aku mencoba beberapa kombinasi yang mungkin, tapi tidak ada yang berhasil. Aku meletakkannya kembali di meja, merasa bersalah sekaligus bingung. Waktu terus berlalu, dan aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang berubah. Dimas sering menerima telepon di tengah malam dengan alasan urusan kantor. Tapi, setiap kali aku mendekat, dia akan berjalan menjauh atau berbisik-bisik. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri, meyakinkan bahwa aku hanya terlalu banyak berpikir. Tapi, hati kecilku berkata lain. Puncaknya terjadi ketika aku tanpa sengaja menemukan sebuah tiket konser di saku jas Dimas. Tiket itu untuk 2 orang, tapi aku tidak pernah diajak. Aku mencoba mencari tahu lebih banyak, tapi Dimas hanya bilang itu tiket pemberian teman kantor untuknya dan salah satu rekan kerjanya. Aku ingin percaya, tapi instingku berkata bahwa ada sesuatu yang salah. Lalu, aku mendengar tentang acara kantor yang melibatkan Dimas dan Citra. Mereka disebut-sebut sering bepergian bersama untuk urusan proyek. Beberapa istri karyawan lain mulai bergosip, mengatakan bahwa keduanya terlihat terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Aku ingin mengabaikan gosip itu, tapi entah kenapa kata-kata mereka terus terngiang di kepalaku. Suatu hari, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku diam-diam memeriksa jadwal perjalanan Dimas dan mencocokkannya dengan informasi yang kudapat dari teman-teman kantornya. Aku bahkan mencoba menghubungi salah satu istri rekan kerja Dimas untuk memastikan beberapa hal. Semakin banyak informasi yang kudapatkan, semakin aku yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan suamiku. Lalu, aku mendengar nama Citra dari mulut Dimas untuk pertama kalinya. Dia menyebutnya secara tidak sengaja saat makan malam. Citra bilang, kalau laporan itu harus selesai minggu depan. Katanya sambil memotong ayam di piringnya. Aku terdiam, merasa ada yang ganjil. Kenapa dia begitu mudah menyebut nama itu? Malam-malam setelah itu, aku mulai mengamati Dimas lebih dekat. Aku mencari pola dalam perilakunya, mencoba menghubungkan semua petunjuk yang kudapatkan. Aku merasa seperti detektif amatir, tapi aku tahu, jika aku ingin menemukan kebenaran, aku harus melakukannya sendiri. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Beberapa minggu terakhir, aku merasa seperti hidup di antara kenyataan dan mimpi buruk. Dimas semakin sulit diajak berbicara. Dia selalu sibuk dengan alasan pekerjaan. Dan setiap kali aku mencoba mendekatinya, dia tampak semakin jauh. Aku merasa seperti seorang istri yang tidak lagi penting dalam hidup suaminya. Tapi aku tidak menyerah. Aku tahu ada sesuatu yang tidak benar, dan aku akan menemukan jawabannya. Pagi itu, aku sengaja bangun lebih awal. Aku tahu Dimas memiliki jadwal keberangkatan pagi untuk rapat di luar kota, dan aku sudah menyiapkan sarapan kesukaannya. Dimas turun dari kamar dengan langkah santai, memakai setelan formal yang terlihat sangat rapi. Dia tersenyum kecil ketika melihat meja makan, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa ada jarak di antara kami. "Terima kasih, sayang," katanya sambil mengambil secangkir kopi yang sudah kusiapkan. "Rapat di mana kali ini?" tanyaku, mencoba terdengar biasa saja. "Bandung." "Hanya sehari, kok." "Aku pulang malam," jawabnya sambil menyesap kopi itu. Dia tidak menatapku langsung, seperti biasanya. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku tahu dia tidak sepenuhnya jujur. Dimas bukan orang yang pandai menyembunyikan sesuatu, meskipun dia berusaha keras. Caranya menghindari kontak mata dan senyum yang terlihat dipaksakan cukup untuk memberitahuku bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Setelah Dimas berangkat, aku segera mengambil ponselnya yang tertinggal di meja dapur. Biasanya, dia tidak pernah meninggalkan ponselnya begitu saja. Tapi kali ini,
Dia mungkin terburu-buru hingga melupakannya. Tanganku gemetar saat membuka ponsel itu. Beruntung, aku berhasil menebak kodenya. Tanggal ulang tahun anak kami. Pesan terakhir di ponselnya membuatku merasa seolah seluruh tubuhku berhenti bekerja. Pesan itu berasal dari nomor bernama Citra, dan isinya sederhana. Jangan lupa jemput aku di hotel jam 8. Aku sudah siapkan semuanya untuk hari ini. Aku merasa nafasku tercekat. Kata-kata itu terus terulang di kepalaku, seperti gema yang tidak mau berhenti. Aku duduk terdiam cukup lama sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah berikutnya. Aku memutuskan untuk mengecek keberadaan Dimas. Dengan sedikit keberanian, aku menghubungi salah satu rekan kerja Dimas yang pernah kutemui di acara kantor. Aku berpura-pura menanyakan jadwal rapat mereka hari ini, dan jawabannya menghancurkan harapanku. Rapat yang dimaksud tidak pernah ada. Dimas berbohong. Dengan hati yang dipenuhi emosi campur aduk, aku memutuskan untuk mengikuti Dimas. Aku tahu, apa yang akan kulihat mungkin akan menghancurkanku, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku menyewa taksi dan meminta sopir untuk mengikuti mobil Dimas dari kejauhan. Mobil Dimas berhenti di sebuah hotel mewah di pusat kota. Aku melihatnya turun dari mobil, mengenakan setelan formalnya yang terlihat sempurna. Kemudian, seorang wanita keluar dari lobi hotel dan menghampirinya. Wanita itu mengenakan gaun merah, rambut panjangnya tergerai, dan senyum yang diberikan Dimas padanya membuat hatiku remuk. Itu adalah Citra. Aku yakin, karena wajahnya sesuai dengan deskripsi yang kudengar dari gosip para istri karyawan lainnya. Mereka berbicara sejenak sebelum Dimas menggandeng tangan wanita itu, membawanya masuk ke dalam hotel. Aku hanya bisa mematung di dalam taksi, tubuhku terasa lumpuh. Aku ingin keluar. Ingin melabrak mereka saat itu juga, tapi kakiku seolah tertancap di tempat. Sopir taksi menoleh padaku, mungkin menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Bu, kita mau lanjut kemana?" tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh tanpa henti. Aku hanya memintanya mengantarku pulang. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar Dimas kecil yang sudah tertidur lelap. Aku menatap wajah polosnya yang damai, dan dalam hati aku berjanji bahwa apapun yang terjadi, aku akan melindungi anak ini dari segala hal buruk. Tapi untuk itu, aku harus kuat. Aku tidak bisa terus diam dan membiarkan Dimas mempermainkan pernikahan kami. Keesokan harinya, aku mulai menyusun rencana. Aku harus tahu sejauh mana hubungan mereka. Aku harus mengumpulkan bukti, tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk melindungi hak-hakku sebagai istri. Aku mulai mencari tahu tentang Citra, siapa dia, dan apa saja yang telah dia lakukan bersama Dimas. Aku menyewa seorang detektif untuk membantuku. Dalam beberapa minggu, aku mendapatkan cukup banyak bukti, foto-foto, rekaman percakapan, bahkan beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa Dimas telah menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk Citra. Ketika aku melihat semua itu, aku merasa marah dan hancur sekaligus. Tapi, aku tidak ingin mengambil keputusan dengan emosi. Aku tahu, aku harus menunggu saat yang tepat untuk menghadapi mereka. Namun, ketika aku mendengar bahwa mereka merencanakan pernikahan, batas kesabaranku habis. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Fakta bahwa Dimas berani merencanakan pernikahan dengan wanita lain, atau kenyataan bahwa dia melakukannya di saat kami masih terikat dalam ikatan pernikahan. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan mereka melangkah ke pelaminan tanpa konsekuensi. Aku adalah istri sah Dimas, dan aku berhak memperjuangkan apa yang menjadi milikku. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang tidak lagi sama. Ada sesuatu yang menggerakkan hatiku untuk bertindak. Bukan hanya sekadar untuk diriku, tetapi juga untuk anakku,
untuk keadilan atas semua luka yang Dimas ciptakan. Aku tahu hari itu akan menjadi hari yang panjang, penuh emosi, dan mungkin akan meninggalkan bekas selamanya. Namun, aku siap. Aku harus siap. Aku mulai bergerak dengan kepala dingin. Aku menghubungi detektif yang selama ini membantuku mengumpulkan bukti, memastikan semua informasi terakhir sudah benar dan akurat. Acara itu hari ini, di sebuah ballroom hotel di pusat kota, katanya tegas. Aku menggenggam ponsel erat, mencoba mengendalikan diriku. Aku memutuskan untuk datang sendiri. Aku tidak ingin melibatkan orang lain dalam kekacauan ini, meskipun aku tahu risiko yang akan kutanggung. Sebelum pergi, aku menatap wajah Dimas kecil yang masih tertidur. Dalam hati, aku berbisik, "Tunggu ya, Nak. Mama akan pulang untukmu. Setelah ini selesai, semuanya akan berubah." Aku mengenakan pakaian sederhana, berbeda jauh dari para tamu yang mungkin menghadiri acara itu. Aku tidak peduli. Ini bukan tentang penampilan. Ini tentang bagaimana aku akan mengungkap kebenaran. Dengan tas kecil berisi bukti-bukti yang sudah kukumpulkan, aku melangkah keluar rumah. Hatiku terasa berat, tapi kakiku terus melangkah. Saat tiba di lokasi, aku melihat mobil Dimas terparkir rapi di depan hotel. Aku sempat terpaku beberapa detik, mengumpulkan keberanian. Lalu, aku melangkah masuk ke dalam hotel dengan tatapan tajam. Sepanjang lorong menuju ballroom, aku melihat beberapa tamu undangan yang mengenakan pakaian mewah. Mereka tersenyum dan berbicara dengan riang, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang menghadiri sebuah kebohongan besar. Aku berdiri di depan pintu ballroom, menarik napas panjang sebelum mendorongnya perlahan. Di dalam, ruangan itu dihias dengan indah. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut. Lampu kristal berkilauan, dan musik lembut mengalun di udara. Di tengah ruangan, ada Dimas dan Citra, berdiri bersebelahan di atas panggung kecil. Mereka tersenyum, tampak seperti pasangan sempurna. Tapi aku tahu, semua itu hanyalah ilusi. Aku berjalan masuk tanpa memedulikan tatapan heran dari beberapa tamu. Langkahku tegas, penuh keyakinan. Beberapa orang mulai berbisik, mungkin bertanya-tanya siapa aku. Tapi aku tidak peduli. Mataku hanya tertuju pada Dimas, yang perlahan menyadari kehadiranku. Wajahnya berubah. Dari senyum bahagia menjadi ekspresi terkejut dan panik. "Riana," bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar, tapi aku bisa membaca gerak bibirnya. Aku berhenti tepat di tengah ruangan, mengangkat suara agar semua orang bisa mendengarku. "Maaf mengganggu acara kalian," kataku dengan nada dingin. "Tapi sepertinya ada sesuatu yang harus diketahui semua orang di sini." Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju padaku, termasuk Citra yang tampak bingung. Aku membuka tas kecilku dan mengeluarkan dokumen-dokumen yang sudah kusiapkan. Dengan tangan gemetar, aku memegangnya tinggi-tinggi. "Ini adalah bukti bahwa pria yang kalian rayakan hari ini, suamiku, masih terikat pernikahan sah denganku. Dan wanita ini," aku menunjuk ke arah Citra, "adalah alasan mengapa rumah tangga kami hancur." Terdengar gumaman dari para tamu. Dimas melangkah turun dari panggung, mencoba mendekatiku. "Riana, jangan lakukan ini di sini. Kita bisa bicara nanti," katanya dengan nada memohon. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena aku bahagia. Itu tawa penuh kegetiran. "Bicara? Sejak kapan kamu peduli untuk bicara, Dimas? Selama ini, kamu hanya berbohong. Kamu pikir aku akan diam saat kamu menikah lagi tanpa menceraikanku? Kamu pikir aku akan membiarkanmu hidup bahagia di atas penderitaanku?" Citra, yang awalnya hanya diam, akhirnya angkat bicara. "Riana, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi kami tidak melakukan apapun yang salah.
Hubungan kalian sudah berakhir sejak lama, bukan? Berakhir? Suaraku meninggi. Berakhir hanya di kepalamu. Aku masih istri sahnya. Dan aku punya semua bukti bahwa kalian berdua telah melanggar hukum dan menghancurkan keluargaku. Aku melempar dokumen-dokumen itu ke lantai. Para tamu mulai mendekat, melihat isinya. Foto-foto, tangkapan layar pesan, bukti transfer uang, semua ada di sana. Tidak ada yang bisa mereka sangka lagi. Dimas hanya berdiri terpaku, sementara wajah Citra memucat. Emosiku memuncak. Tanpa berpikir panjang, aku meraih sebuah gelas di atas meja dekatku dan membantingnya ke lantai. Suara pecahan kaca memenuhi ruangan, membuat semua orang mundur ketakutan. Kalian pikir aku akan diam? Aku tidak akan pernah membiarkan kalian mendapatkan kebahagiaan atas kehancuranku, teriakku. Dimas mencoba mendekat lagi, tapi aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Jangan dekati aku, Dimas. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Aku harap kamu menikmati semua ini, karena ini akan menjadi akhir dari semuanya. Aku berbalik, meninggalkan ruangan itu dengan langkah cepat. Hatiku penuh kemarahan, tapi juga kepuasan kecil. Aku tidak peduli lagi apa yang akan terjadi pada mereka. Yang aku tahu, aku telah berdiri untuk diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa kuat. Saat langkahku meninggalkan ballroom itu, suara riuh para tamu masih terdengar di belakangku. Mereka saling berbisik, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Namun, aku tidak memedulikan semua itu. Di dalam dadaku, ada rasa lega yang aneh bercampur dengan kemarahan yang belum sepenuhnya terlepas. Aku keluar dari hotel, berdiri di trotoar, dan menarik napas panjang. Malam itu terasa begitu dingin, tapi tidak ada yang lebih dingin dari perasaan yang menguasai hatiku. Namun, semuanya belum selesai. Aku tahu Dimas tidak akan tinggal diam setelah ini. Aku juga tahu, konsekuensi dari tindakanku tadi akan menghantamku seperti ombak besar. Tapi aku tidak peduli. Jika dia ingin berperang, aku sudah siap. Ini bukan hanya tentang kebohongannya, tapi juga tentang bagaimana dia mengkhianati seluruh hidupku. Teleponku bergetar. Nama Dimas muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya memutuskan untuk menjawab. Suaranya terdengar lelah, tapi ada kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Riana, apa yang kamu lakukan tadi? Kamu benar-benar mempermalukan aku di depan semua orang. Aku tersenyum pahit, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Mempermalukan kamu? Dimas, aku hanya menunjukkan kebenaran. Kalau itu membuatmu malu, itu salahmu sendiri. Apa kamu tahu betapa pentingnya acara itu? Kamu tidak hanya menghancurkan aku, tapi juga Citra. Apa kamu puas sekarang? Aku menghela napas panjang, mencoba menahan emosi yang kembali memuncak. Puas? Tidak, Dimas. Aku tidak pernah ingin berada di posisi ini. Tapi kamu memaksaku. Kamu pikir aku akan diam saat kamu mencoba menikah lagi sementara kita masih terikat pernikahan? Kamu pikir aku tidak punya hak untuk melindungi diriku sendiri? Dia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Kita bisa menyelesaikan ini secara baik-baik. Riana, kamu tidak perlu membuat semuanya menjadi drama. Drama? Aku hampir tertawa mendengar kata itu. Dimas, aku tidak menciptakan drama. Kamu yang membuatnya. Kamu yang menghancurkan pernikahan kita. Dan sekarang kamu ingin menyalahkanku? Jangan bermimpi. Sebelum dia sempat menjawab, aku menutup teleponnya. Tidak ada gunanya berbicara lebih jauh. Aku tahu Dimas akan terus mencoba membela dirinya sendiri, mencari alasan untuk membenarkan semua yang telah dia lakukan. Tapi aku tidak ingin mendengar lagi kebohongannya.
Aku sudah cukup terluka. Aku pulang ke rumah dengan hati yang masih diliputi kemarahan. Saat membuka pintu, aku mendapati Dimas kecil tertidur di sofa, memeluk boneka kesayangannya. Aku tersenyum tipis, merasa sedikit tenang melihat wajah polos itu. Aku mengangkatnya perlahan dan membawanya ke kamar. Saat menyelimutinya, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan melakukan apapun untuk melindungi kebahagiaannya. Namun, malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus melayang ke apa yang telah terjadi. Wajah Dimas dan Citra terus membayangi benakku. Aku merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang harus kulakukan untuk benar-benar mengakhiri semua ini. Esok paginya, aku menghubungi pengacara yang pernah disarankan oleh salah satu temanku. Aku memutuskan untuk menggugat cerai Dimas. Bukan hanya itu, aku juga akan menuntut hak asuh penuh atas anak kami dan memastikan bahwa dia tidak akan bisa seenaknya lagi. Aku tahu ini akan menjadi proses yang panjang dan melelahkan, tapi aku tidak peduli. Aku sudah mengambil keputusan, dan aku akan menjalaninya sampai akhir. Hari-hari berikutnya diisi dengan pertemuan dengan pengacara, pengumpulan bukti, dan persiapan untuk menghadapi pengadilan. Aku juga harus menghadapi Dimas, yang terus mencoba meyakinkanku untuk tidak melanjutkan gugatan itu. Dia bahkan mencoba membawa orang tuanya untuk membujukku, tapi aku tidak goyah. Aku tidak melakukan ini karena benci, Dimas, kataku suatu hari saat dia datang ke rumah untuk berbicara. Aku melakukan ini karena aku harus melindungi diriku dan anak kita. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan sekarang aku membuat pilihanku. Dia hanya terdiam, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Mungkin dia tidak pernah berpikir aku bisa sekuat ini, bahwa aku bisa melawan setelah semua yang dia lakukan. Tapi aku tidak peduli apa yang dia pikirkan. Bagiku, ini adalah tentang bagaimana aku bisa bangkit dari kehancuran yang dia ciptakan. Citra juga tidak tinggal diam. Dia mencoba menghubungiku beberapa kali, mungkin untuk membela diri atau meminta maaf. Tapi aku tidak pernah menjawab panggilannya. Bagiku, dia adalah bagian dari masalah, dan aku tidak ingin memberinya kesempatan untuk meracuni pikiranku lebih jauh. Setiap langkah yang kuambil adalah langkah menuju kebebasan. Meski rasa sakit masih menyelimuti hatiku, aku mulai melihat secercah harapan. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku percaya bahwa aku bisa melewatinya. Aku percaya bahwa pada akhirnya, aku akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, bersama anakku, tanpa Dimas. Hari itu hujan turun dengan derasnya. Langit seakan memantulkan kegelisahan yang ada di hatiku. Di tengah suara rintik yang membasahi jalanan, teleponku kembali bergetar. Kali ini bukan dari Dimas, melainkan dari nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. Riana, ini aku, Citra. Suara perempuan itu terdengar di seberang. Suaranya lembut, tetapi ada nada yang membuat darahku mendidih. Aku mencoba mengendalikan emosiku. Apa yang kamu mau? Tanyaku dingin. Aku hanya ingin bicara. Aku ingin kita bertemu, katanya dengan nada yang terdengar hampir memohon. Aku tertawa kecil, penuh sinisme. Bicara? Untuk apa? Kamu pikir aku ingin mendengar penjelasanmu setelah semua ini? Tolong, Riana, dia melanjutkan. Aku tidak ingin kita terus seperti ini. Aku ingin menjelaskan semuanya dari sudut pandangku. Aku yakin kamu juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk sesuatu di dalam diriku. Bagian kecil dari diriku memang ingin tahu. Ingin mendengar langsung dari mulut wanita yang telah menghancurkan hidupku. Mungkin ini adalah kesempatan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantui malam-malamku. Baik, akhirnya aku menjawab. Di mana?
Dia menyebutkan sebuah kafe kecil di pinggir kota. Aku tahu tempat itu. Tenang, jauh dari keramaian, dan cocok untuk percakapan yang tidak ingin didengar orang lain. Setelah menutup telepon, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi aku tetap memutuskan untuk pergi. Ketika aku tiba di kafe itu, Citra sudah ada di sana, duduk di pojok ruangan dengan segelas kopi di depannya. Dia mengenakan pakaian sederhana, berbeda dari kesan mewah yang selama ini kutangkap darinya. Wajahnya tampak tegang, bahkan sedikit gugup. Aku duduk di depannya tanpa banyak basa-basi. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Aku tidak punya banyak waktu, ujarku tajam. Citra menarik napas dalam-dalam sebelum memulai. Aku tahu aku salah, Riana. Aku tahu kamu membenciku, dan aku pantas mendapatkannya. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat menghancurkan pernikahanmu. Aku tertawa sinis. Tidak berniat? Kamu tidur dengan suamiku, merencanakan pernikahan dengannya, dan kamu bilang tidak berniat? Jangan bodoh, Citra. Dia menunduk, tanpa kesulitan mencari kata-kata. Aku tidak tahu bahwa dia masih menikah denganmu ketika kami pertama kali bertemu. Dia bilang pernikahan kalian sudah berakhir, bahwa kalian hanya tinggal bersama demi anak kalian. Dan kamu percaya begitu saja? Aku memotongnya. Seorang pria menikah, punya anak, tapi kamu dengan mudahnya percaya kalau dia bebas? Kamu bahkan tidak berpikir untuk mencari tahu lebih jauh. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi aku tidak merasa simpati. Aku tetap menatapnya tajam, menunggu jawaban yang lebih masuk akal. Awalnya, aku tidak mau terlibat terlalu jauh, lanjutnya dengan suara bergetar. Tapi dia membuatku merasa istimewa. Dia bilang dia butuh seseorang yang bisa mengerti dia, seseorang yang bisa mendukungnya. Aku tahu itu salah. Tapi aku jatuh cinta padanya. Kata-kata itu membuatku ingin melempar gelas di meja ke arahnya. Tapi aku menahan diri. Aku hanya mengepalkan tangan di bawah meja, mencoba menjaga emosiku tetap terkendali. Kamu jatuh cinta, dan itu cukup sebagai alasan untuk menghancurkan keluarga orang lain? Luar biasa, ucapku dengan nada dingin. Apa kamu pikir aku tidak mencintai dia? Apa kamu pikir aku tidak pernah mendukungnya? Aku telah memberikan segalanya untuk dia, untuk keluarga kami. Tapi dia memilih untuk mengkhianati semuanya, dan kamu adalah bagian dari pengkhianatan itu. Citra tidak menjawab. Dia hanya terisak pelan, menundukkan kepalanya lebih dalam. Aku merasa marah, tapi juga lelah. Aku tahu tidak ada gunanya terus berbicara dengannya. Citra, dengar baik-baik. Aku melanjutkan dengan nada tegas. Aku tidak peduli apa alasanmu. Aku tidak peduli apa yang Dimas katakan padamu. Yang aku tahu, kalian berdua telah menghancurkan hidupku, dan aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Aku berdiri, bersiap untuk pergi. Tapi sebelum aku melangkah, Citra berkata, Riana, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku sudah memutuskan untuk meninggalkan Dimas. Aku tidak ingin melanjutkan ini lagi. Dia bukan orang yang aku pikirkan selama ini. Aku berhenti, menoleh sedikit. Kamu terlambat menyadarinya, Citra. Sangat terlambat. Aku berjalan keluar dari kafe dengan perasaan yang campur aduk. Pertemuan itu tidak memberiku kedamaian, hanya semakin mempertegas betapa hancurnya semua ini. Tapi setidaknya, aku tahu satu hal, Citra sudah menyerah. Kini, hanya ada aku dan Dimas. Namun, aku tahu ini belum akhir. Aku tahu Dimas tidak akan menyerah begitu saja. Dan aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hujan masih turun deras saat aku melangkah ke mobil. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh.
menyatu dengan hujan yang membasahi jendela. Aku menggenggam kemudi dengan erat, berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah membiarkan diriku kalah dalam pertempuran ini. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Kata-kata Citra terus terngiang di telingaku. Dia ingin meninggalkan Dimas? Mungkin itu kabar baik. Tapi aku tahu Dimas tidak akan tinggal diam. Dia adalah pria yang tidak pernah mau kehilangan apapun. Apalagi seseorang yang selama ini menjadi obsesinya. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Foto itu diambil beberapa tahun lalu, saat semuanya masih terasa sempurna. Dimas tersenyum dengan bangga, menggandengku di satu sisi, sementara tangan lainnya merangkul Dimas kecil. Wajah kami terlihat bahagia, atau setidaknya itulah yang terlihat di luar. Tapi sekarang aku sadar, senyuman itu hanyalah topeng yang menyembunyikan kebohongan besar. Teleponku berbunyi, membuyarkan lamunanku. Kali ini nama Dimas muncul di layar. Aku menatapnya beberapa saat, mencoba memutuskan apakah aku akan mengangkatnya atau tidak. Pada akhirnya, aku menekan tombol hijau. Riana. Suaranya terdengar tegang, hampir putus asa. Aku tahu kamu bertemu dengan Citra tadi. Aku terkejut, tapi berusaha untuk tetap tenang. Kamu memata-mataiku sekarang? Bukan begitu, katanya cepat. Citra memberitahuku. Dia bilang dia ingin mengakhiri semuanya. Tapi aku tidak percaya padanya. Aku tahu dia hanya mencoba membuat kamu merasa menang. Aku mendengus sinis. Dan kenapa aku harus peduli? Kalau dia benar-benar meninggalkanmu, itu bukan urusanku lagi, Dimas. Masalahmu adalah urusanmu sendiri sekarang. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada yang lebih lembut, hampir memohon. Aku tahu aku salah, Riana. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku tidak ingin kehilangan keluarga kita. Aku tertawa kecil, penuh kegetiran. Keluarga? Kamu berani bicara tentang keluarga setelah semua yang kamu lakukan? Kamu bahkan mencoba menikahi wanita lain sementara aku masih menjadi istrimu. Jangan bicara omong kosong, Dimas. Aku sudah selesai denganmu. Tapi aku belum selesai denganmu, katanya dengan nada yang lebih tajam. Aku tahu aku telah membuat kesalahan, tapi aku masih mencintaimu. Aku tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Kata-katanya membuatku merinding. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa tidak nyaman. Ini bukan sekadar permohonan, tapi lebih seperti ancaman yang terselubung. Apa yang kamu inginkan, Dimas? Tanyaku akhirnya. Aku ingin kita bicara, bertemu secara langsung. Aku ingin kita menyelesaikan ini dengan baik, jawabnya. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, balasku tegas. Aku sudah memutuskan untuk menggugat cerai, dan itu tidak akan berubah. Tolong, Riana, katanya lagi, suaranya kembali melembut. Lakukan ini untuk Dimas kecil. Dia butuh kedua orang tuanya. Dia butuh kita bersama. Aku terdiam, hatiku sedikit terguncang mendengar nama anakku disebut. Tapi aku tahu ini hanya manipulasi Dimas, cara lain untuk membuatku ragu. Aku tidak boleh terjebak lagi. Aku akan melakukan apapun untuk Dimas kecil, kataku akhirnya. Tapi itu tidak termasuk membiarkan kamu kembali ke dalam hidupku. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Tanganku gemetar saat meletakkan ponsel di meja. Ada rasa takut yang merayap di dadaku, tapi aku mencoba mengabaikannya. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan, bahkan pada diriku sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui pengacaraku lagi. Aku ingin memastikan semuanya berjalan lancar,
tanpa celah yang bisa dimanfaatkan Dimas untuk melawan. Pengacaraku, seorang wanita tegas bernama Nita, mendengarkan ceritaku dengan serius. Kamu harus bersiap, Riana, katanya sambil menatapku tajam. Dimas tipe pria yang tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan mencoba segala cara untuk mempertahankan apa yang dia anggap miliknya. Aku tahu, jawabku pelan, tapi aku tidak akan mundur. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayangnya. Aku ingin kebebasan untuk diriku dan anakku. Nita mengangguk, lalu menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil. Aku mendengarkan dengan seksama, meskipun pikiranku terus melayang ke hal-hal lain. Bagaimana jika Dimas benar-benar mencoba sesuatu? Bagaimana jika dia menggunakan anak kami untuk melawanku? Ketakutanku terbukti tidak lama kemudian. Dimas mulai mengirimkan pesan-pesan ancaman, mencoba membuatku goyah. Dia bahkan datang ke rumah pada suatu malam, memaksa masuk dan berteriak-teriak di depan pintu. Aku hanya bisa memeluk Dimas kecil erat-erat, berdoa agar pria itu pergi sebelum situasinya semakin buruk. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus mengambil langkah terakhir untuk mengakhiri semuanya. Aku harus memastikan bahwa Dimas tidak akan pernah bisa menyentuhku atau anakku lagi. Dengan tekad baru, aku mulai menyusun rencana. Ini bukan hanya tentang kebebasan, tapi juga tentang bertahan hidup. Dan aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, suara hujan kembali menjadi latar dari pikiranku yang penuh kekhawatiran. Setelah insiden Dimas datang ke rumah, aku sadar bahwa ini bukan lagi sekadar konflik rumah tangga biasa. Ini adalah pertempuran nyata, dan aku harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dimas kecil tertidur di kamar, namun tidurku sendiri jauh dari nyenyak. Aku memutuskan untuk mengunci pintu dan memastikan semua jendela tertutup rapat. Ketakutan akan apa yang mungkin dilakukan Dimas menghantuiku. Sebagian diriku ingin percaya bahwa dia tidak akan nekat melakukan sesuatu yang berbahaya, tapi instingku berkata lain. Pagi harinya, telepon dari Nita, pengacaraku, mengejutkanku. Riana, kita punya masalah besar, katanya tanpa basa-basi. Apa maksudmu? Tanyaku sambil duduk tegak. Dimas telah mengajukan gugatan balik, jelasnya. Dia menuntut hak asuh anak dan menggunakan alasan ketidakstabilan emosionalmu sebagai dasar. Dia mengklaim bahwa tindakanmu di acara pernikahannya menunjukkan bahwa kamu tidak layak menjadi orang tua tunggal. Aku terdiam, darahku mendidih mendengar tuduhan itu. Dia serius? Dia berani menyerangku setelah semua yang dia lakukan? Dia serius, Riana, kata Nita dengan nada prihatin. Aku sudah membaca dokumen yang diajukan, dan dia menggunakan saksi dari pihak keluarga Citra untuk memperkuat klaimnya. Mereka menyebutkan bagaimana kamu menghancurkan acara resepsi itu dan membuat keributan di depan publik. Aku hampir tidak bisa bernapas. Dimas, pria yang dengan tanpa malu-malu berselingkuh, sekarang mencoba merebut anakku dariku? Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Apa yang harus aku lakukan, Nita? Tanyaku, suaraku bergetar. Kita harus memperkuat pembelaan kita, katanya tegas. Aku butuh kamu untuk tetap tenang dan tidak melakukan sesuatu yang bisa memperburuk situasi. Kita juga perlu saksi yang mendukung bahwa kamu adalah ibu yang baik. Seseorang yang bisa memastikan anakmu tumbuh dengan aman dan bahagia. Aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi anakku. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk. Dimas benar-benar memulai kampanye untuk menjatuhkanku. Dia datang ke sekolah Dimas kecil, berpura-pura menjadi ayah yang peduli, bahkan mencoba membawa anak kami tanpa seizinku. Untungnya, pihak sekolah sudah diberitahu sebelumnya dan menolak menyerahkan anakku kepadanya. Namun,
Kejadian itu cukup untuk membuatku semakin khawatir. Aku mulai merasa bahwa aku dan anakku tidak lagi aman. Aku memutuskan untuk pindah sementara ke rumah salah satu sahabatku, Maya, yang selalu mendukungku sejak awal. "Riana, kamu harus kuat," kata Maya suatu malam saat kami duduk di dapur, membicarakan situasi yang semakin rumit. "Dimas mencoba menggertakmu karena dia tahu kamu adalah ancaman bagi egonya. Jangan biarkan dia menang." "Aku tahu," jawabku pelan, "tapi kadang-kadang aku merasa begitu lelah." "Maya, sepertinya tidak ada akhirnya." Maya menggenggam tanganku dengan erat. "Akan ada akhirnya, Riana. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama." Namun, masalah kembali muncul ketika aku mendapat panggilan dari Citra. Awalnya aku tidak ingin menjawab, tapi rasa penasaran mengalahkan ketidaksukaanku padanya. "Riana," katanya dengan suara pelan, "kita perlu bicara. Ini tentang Dimas." Aku hampir menutup telepon, tapi sesuatu dalam suaranya membuatku mendengarkan. "Apalagi sekarang, Citra? Aku sudah cukup mendengar drama ini." "Tidak, ini penting," katanya. "Aku baru saja tahu bahwa dia menyewa seseorang untuk mengikutimu. Dia ingin mencari bukti bahwa kamu tidak layak menjadi ibu." Jantungku berdegup kencang. "Apa maksudmu?" "Dia punya detektif bayaran," jelasnya. "Dia mengawasi setiap langkahmu, mencoba menemukan sesuatu yang bisa digunakan di pengadilan." Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa tinggal diam. Aku tahu kamu mencintai anakmu, dan aku tidak ingin Dimas memenangkan ini. Aku tidak tahu harus merasa marah atau berterima kasih. Namun, informasi itu membuatku semakin waspada. Jika benar ada seseorang yang mengawasi setiap gerak-gerikku, maka aku harus lebih hati-hati. "Kenapa kamu memberitahuku ini?" tanyaku akhirnya. "Aku mungkin telah melakukan kesalahan besar dengan mencintai Dimas," jawabnya dengan nada penuh penyesalan. "Tapi aku tidak ingin melihat kamu kehilangan anakmu karena dia." Setelah menutup telepon, aku langsung menghubungi Nita untuk memberitahunya tentang hal ini. Dia setuju bahwa situasinya semakin rumit, tapi dia juga yakin bahwa ini adalah bukti bahwa Dimas mulai panik. "Dia mencoba segala cara karena dia tahu dia hampir kalah," kata Nita. "Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang stabil." Aku merasa sedikit lega mendengar keyakinan Nita, tapi aku tahu pertempuran ini masih jauh dari selesai. Beberapa minggu kemudian, kami akhirnya bertemu di ruang sidang. Dimas datang dengan wajah dingin, sedangkan aku berusaha terlihat setenang mungkin meskipun hatiku berdebar kencang. Pertarungan di pengadilan itu tidak hanya menjadi ajang pembuktian, tapi juga ujian terbesar dalam hidupku. Saat hakim mulai memanggil saksi, emosiku campur aduk. Aku tahu ini akan menjadi hari yang panjang dan melelahkan. Namun, di tengah segala ketegangan itu, aku tetap memegang satu janji pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan Dimas menghancurkan hidupku lagi. Aku akan melawan sampai akhir. Ruang sidang terasa semakin mencekam. Setiap kata yang keluar dari mulut Dimas dan pengacaranya seakan mencabik-cabik jantungku. Aku menahan diri agar tidak terlihat terlalu cemas, tapi mataku tidak bisa menghindari gerakan tangan Dimas yang terkadang melambangkan sikap dominannya, seolah dia masih memiliki kendali penuh atas semuanya. Aku duduk di kursiku, tangan menggenggam erat dokumen yang sudah disiapkan oleh Nita. Aku bisa merasakan pandangan hakim yang tertuju padaku, menunggu penjelasan lebih lanjut tentang keadaan yang sebenarnya. Nita yang duduk di sampingku memberikan senyum tipis, seakan mengingatkanku untuk tetap tenang. "Apa yang sebenarnya terjadi, Riana?" tanya hakim itu dengan nada yang berat. Aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diriku. "Yang terjadi adalah sebuah pengkhianatan, Yang Mulia," jawabku,
Suaraku terdengar lebih tegas dari yang kuterima sendiri. Suami saya, Dimas, memilih untuk berselingkuh dengan wanita lain dan menyembunyikan itu dari saya. Ketika saya mengetahui kebenarannya, saya dihancurkan. Itu sebabnya saya mengajukan perceraian. Saya tidak bisa tinggal dalam hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Dimas tersenyum tipis, seperti tidak merasa bersalah sama sekali. Dia menatapku dengan tatapan yang penuh kekuatan. Ada sesuatu di dalam diriku yang ingin menghancurkan tatapan itu. Namun aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku harus tetap menjaga sikap dan tidak membiarkan dirinya menyalakan api kemarahanku. Saksi yang dibawa oleh pengacara Dimas kemudian dipanggil. Salah satu saksi itu adalah Ibu Dimas. Wajahnya yang sudah keriput tampak cemas saat dia bersaksi. Namun dia berusaha keras untuk menunjukkan bahwa aku bukan ibu yang baik. Dia mengklaim bahwa aku terlalu emosional dan sering menunjukkan sikap yang tidak stabil. Pengacaranya mencoba memainkan perasaan hakim, mengarahkan agar hakim meragukan kemampuanku dalam membesarkan Dimas kecil. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menahan perasaan yang mulai meluap. Di satu sisi, aku tahu Dimas berusaha untuk menghancurkanku dengan segala cara. Tetapi di sisi lain, aku merasa semakin lelah dengan semua ini. Kenapa dia harus memaksaku melalui semuanya? Kenapa dia tidak bisa merelakan aku untuk hidup bahagia tanpa harus terus-terusan mencoba merusak hidupku? Aku tahu kalau aku harus lebih kuat. Aku tahu kalau aku tidak bisa kalah sekarang. Dimas kecil, anak kami yang masih kecil itu, adalah alasan utama mengapa aku harus bertahan. Aku tidak akan membiarkan Dimas membawa anak kami jauh dariku hanya karena ego dan keinginan pribadinya. Di tengah perdebatan, aku melihat sebuah sosok yang tidak aku duga. Cekah. Dia datang dengan wajah tegang, mengenakan pakaian sederhana, dan tampak ragu untuk duduk di bangku saksi. Aku mengernyitkan dahi, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah ini taktik baru dari Dimas untuk menggoyahkanku? Citra duduk di depan hakim dan memulai kesaksiannya. Yang mulia, saya ingin mengatakan sesuatu yang penting, katanya dengan suara lembut namun tegas. Saya tahu saya tidak berada dalam posisi yang baik, dan saya tidak menginginkan semua ini. Tapi saya merasa perlu mengungkapkan kebenaran yang selama ini saya sembunyikan. Aku mengerutkan dahi, tidak tahu apa yang akan dia katakan. Dimas bukan pria yang saya kira. Saya terlalu terjebak dalam perasaannya, dan saya sangat menyesal telah terlibat dalam semuanya. Saya tahu saya telah merusak banyak hal, tetapi saya ingin mengonfirmasi bahwa selama pernikahan mereka, Riana tidak pernah berubah. Dia adalah ibu yang penuh kasih dan perhatian kepada anak mereka. Saya melihat betapa dia berjuang keras untuk menjaga keluarga ini utuh. Dimas yang tidak menghargai semuanya. Citra menundukkan kepalanya, matanya terlihat dipenuhi penyesalan. Aku tidak tahu apa yang membuatnya mengungkapkan hal ini, tapi aku merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Meskipun aku tidak ingin terjebak dalam drama ini lagi, setidaknya aku tahu ada seseorang yang melihat sisi lain dari pernikahan kami, selain dari perspektif Dimas. Dimas tampak terkejut mendengar kesaksian itu. Wajahnya yang biasanya tampak penuh dengan percaya diri kini berubah menjadi pucat. Dia memalingkan wajahnya sejenak, seperti mencoba menenangkan diri. Aku bisa melihat ekspresi itu sebagai indikasi bahwa dia tidak siap menghadapi kenyataan yang mulai terungkap. Setelah beberapa saat, sidang berlanjut. Nita, pengacaraku, memanfaatkan momen tersebut dengan sangat baik. Dia mempresentasikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Dimas telah berselingkuh, memperlihatkan bukti-bukti percakapan mereka melalui pesan teks yang terdata dan email yang menunjukkan bahwa Dimas memang sudah merencanakan untuk menikahi Citra. Sementara itu, aku tetap duduk dengan tegang, mencoba untuk tetap tenang meskipun suasana di ruang sidang semakin memanas. Aku bisa merasakan setiap mata tertuju padaku,
seakan menghakimi keputusan yang telah aku ambil. Tetapi aku tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan ketidakpastian. Aku ingin membebaskan diri, tidak hanya untukku tetapi juga untuk Dimas kecil. Setelah beberapa jam yang penuh ketegangan, akhirnya hakim memberikan keputusan sementara. Saya akan memutuskan perkara ini setelah mendalami semua bukti dan kesaksian yang ada. Namun, sementara itu, hak asuh anak akan tetap berada di tangan ibu, Riana, sampai keputusan akhir diumumkan. Aku menghela napas panjang, merasa ada sedikit kelegaan. Meskipun ini bukanlah keputusan akhir, setidaknya aku mendapatkan sedikit kemenangan. Aku tahu perjuangan ini belum selesai, tapi langkah pertama menuju kebebasan sudah mulai terasa. Dimas tampak semakin marah, namun aku bisa merasakan kekalahan di wajahnya. Dia tahu sekarang bahwa tidak mudah untuk merenggut anak kami dariku. Dia tahu bahwa meskipun dia memiliki kekuasaan dan pengaruh, aku akan selalu berjuang untuk anak kami. Sementara itu, Citra berdiri dari kursinya dan mendekat ke arahku. Riana, aku ingin meminta maaf lagi, katanya dengan tulus. Aku tidak tahu kalau itu akan berujung seperti ini. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah bermaksud merusak hidupmu. Aku hanya mengangguk, tidak tahu bagaimana harus meresponsnya. Ada banyak perasaan yang bergejolak dalam diriku, tapi aku memilih untuk tidak mengungkapkan semuanya. Citra sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, dan mungkin ini adalah akhir dari hubungan kami, tidak hanya dengan Dimas, tetapi juga dengan dirinya. Ketika aku melangkah keluar dari ruang sidang, rasanya seperti beban berat terangkat dari pundakku. Ini bukanlah akhir, tetapi setidaknya aku tahu satu hal. Aku akan melindungi anakku dan diriku sendiri dengan segala cara. Dan aku tidak akan pernah mundur lagi. Setelah sidang yang penuh ketegangan itu, aku merasa seolah-olah dunia luar tiba-tiba membeku. Meskipun keputusan sementara menguntungkan aku, perasaan tidak tenang masih menggelayuti hati. Aku tahu, ini baru permulaan dari serangkaian pertarungan yang lebih besar. Setiap langkah yang aku ambil sekarang harus penuh kehati-hatian. Dimas tidak akan tinggal diam. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumah Maya, menatap jendela yang memperlihatkan hujan deras yang seakan tak ada habisnya. Dimas kecil sudah tertidur dengan tenang di kamar, dan aku berusaha mengatur napasku. Kecemasan yang terus merayap dalam diriku mulai mendorong aku untuk berpikir lebih rasional. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tiba-tiba, ponselku berdering. Aku melihat layar, dan nama Dimas muncul. Hatiku berdegup kencang. Perasaan campur aduk antara marah, takut, dan penasaran. Aku mengangkatnya, meskipun suara di ujung telepon terasa dingin. Apalagi, Dimas? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Riana, kita perlu bicara. Jawabnya, suara Dimas terdengar semakin tegang. Ini sudah cukup lama berlangsung, dan aku tidak akan membiarkanmu membawa anak kita jauh dariku begitu saja. Suara itu, seperti bisikan yang penuh ancaman. Aku bisa merasakan ketegangan yang ada di balik kata-katanya. Ini bukan sekadar permintaan untuk berbicara. Ini adalah peringatan. Aku menahan napas, berpikir sejenak. Apa yang ingin kamu bicarakan? Jawabku, berusaha terdengar tenang meskipun dalam hatiku rasa cemas sudah mulai menguasai. Jangan berpikir bahwa kamu bisa memenangi semua ini dengan mudah, kata Dimas, nada suaranya semakin keras. Aku akan membawa ini ke level yang lebih tinggi jika kamu terus melawan aku. Kamu tidak tahu apa yang bisa aku lakukan untuk menghancurkanmu. Pernyataan itu membuatku terdiam beberapa detik. Hatiku mulai berdebar hebat. Dimas bukan hanya mencoba merebut anakku, dia ingin menghancurkan setiap bagian hidupku. Aku tahu, dia akan menggunakan segala cara untuk menang.
bahkan jika itu berarti menempuh jalan gelap. Aku tidak takut dengan ancamanmu, Dimas, kataku akhirnya, meskipun dalam hati aku tahu bahwa ini akan menjadi perang yang lebih sengit. Anakku adalah segalanya bagiku, dan aku akan berjuang untuk dia sampai akhir. Dimas tertawa pelan, terdengar sinis dan penuh amarah. Jangan terlalu yakin, Riana. Aku sudah cukup sabar, tapi kamu terus membuat semuanya sulit. Kamu akan lihat, aku tidak akan pernah menyerah. Aku menutup telepon tanpa memberikan kesempatan bagi dia untuk berkata lebih banyak. Aku tahu sekarang bahwa Dimas tidak akan melepaskan aku begitu saja. Dia akan melakukan apapun untuk menghancurkan aku dan memastikan dia tetap menjadi penguasa dalam hidupku. Keesokan harinya, aku kembali ke pengacaraku, Nita, untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang kami ambil benar-benar tepat. Namun, saat aku membuka pintu kantor pengacara, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Atmosfernya terasa lebih berat, dan Nita tampak khawatir. Riana, ada kabar buruk. Nita memulai, langsung masuk ke pokok permasalahan tanpa basa-basi. Ada apa, Nita? Tanyaku, jantungku mulai berdetak lebih kencang. Dimas, dia sudah mempersiapkan rencana baru. Dia mengancam akan menyebarkan bukti yang akan membuatmu terlihat buruk di mata publik. Gambar dan rekaman yang bisa mencemarkan nama baikmu, terutama terkait dengan Dimas kecil. Jantungku hampir berhenti berdetak. Apa maksudmu? Bukti apa? Nita menggenggam tanganku dengan tegas. Dia mengancam akan menyebarkan cerita tentang kecelakaan yang hampir terjadi beberapa tahun lalu, di mana kamu terlibat dalam suatu insiden yang melibatkan mobil. Dimas bisa memutarbalikkan cerita itu dan membuatnya seolah-olah kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, bahkan dalam situasi yang paling sederhana. Aku terkejut dan bingung. Aku tahu insiden itu, suatu kejadian ketika aku terlibat dalam kecelakaan kecil yang tidak serius, namun cukup mempengaruhi hidupku pada saat itu. Aku sudah berusaha melupakan kejadian itu dan menganggapnya sebagai bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Tapi Dimas bisa saja menggunakan hal itu untuk menjatuhkanku, membuatnya terlihat seolah-olah aku seorang ibu yang tidak stabil. Dia akan melakukannya, Nita, kataku, perasaan cemas semakin meluap. Dia tidak akan berhenti. Kita harus mencegahnya sebelum dia melangkah lebih jauh, jawab Nita, matanya tajam penuh tekad. Kita harus mempersiapkan bukti-bukti untuk membantah semua yang dia katakan. Riana, ini bukan hanya tentang hak asuh. Ini tentang bagaimana kamu dapat membuktikan bahwa kamu adalah ibu yang layak untuk anakmu. Aku mengangguk, meskipun aku merasa semakin terjepit. Apa yang Dimas lakukan adalah bentuk manipulasi yang tak terbayangkan. Dia akan menghancurkan semuanya. Aku, anak kami, dan bahkan reputasiku, demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Pada malam yang sama, aku menerima kunjungan yang tak terduga. Seseorang mengetuk pintu rumah Maya. Aku membuka pintu dan menemukan seorang pria berpakaian rapi yang mengenalkan dirinya sebagai detektif swasta. Ada apa, Pak? Tanyaku curiga. Maaf, Nyonya, saya bekerja untuk Dimas. Dia menyuruh saya untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak setuju dengan kesepakatan yang dia tawarkan, Anda akan berhadapan dengan lebih banyak masalah hukum yang akan semakin memperburuk keadaan Anda. Aku menelan ludah, wajahku mendadak pucat. Ternyata Dimas sudah mulai menggunakan taktik intimidasi secara langsung. Jika dia mengirim orang seperti ini, artinya dia sudah siap untuk menghancurkan hidupku tanpa ragu. Apa yang Dimas tawarkan? Tanyaku, berusaha tetap tenang meskipun perasaan takut menggelayuti hatiku. Detektif itu tersenyum tipis. Kompromi. Jika Anda mau menyerahkan hak asuh anak pada Dimas, dia akan membiarkan masalah hukum ini selesai tanpa melibatkan publik. Aku merasa ingin muntah mendengar tawaran itu. Itu bukan kompromi, itu pemerasan.
Dia ingin menghancurkan aku dan kemudian mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Aku mengalihkan pandanganku ke arah Maya yang berada di dekat pintu, menatapku dengan cemas. Aku tahu, saat ini, aku harus membuat keputusan besar. Tak ada ruang lagi untuk keraguan. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, bukan hanya untuk hak asuh, tetapi juga untuk mempertahankan martabat dan kebebasan kami. Aku harus berjuang, tak peduli seberapa berat rintangan yang ada di depan. Dimas tidak akan pernah tahu. Aku tidak akan pernah menyerah. Setelah pertemuan dengan detektif itu, hatiku semakin terombang-ambing. Dimas tidak hanya menyerang dari satu sisi, tapi dia memukulku dengan segala cara yang dia miliki. Dia berusaha menghancurkan masa depanku, mengintimidasi, dan memanipulasi setiap langkah yang aku ambil. Aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur sekarang, bahkan jika rasa takut itu menyelimuti tubuhku. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan membiarkan Dimas menang dengan mudah? Hari-hari berlalu, namun aku merasa semakin terperangkap dalam permainan Dimas. Setiap saat aku merasa ada tekanan yang semakin meningkat, dan setiap keputusan yang aku buat semakin terasa berat. Dimas sudah melakukan segala upaya untuk merusak diriku, dan sekarang dia menambah tekanan dengan mengancam akan menyebarkan masalah pribadiku yang sudah lama terkubur. Namun, aku tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ini adalah perjuangan yang lebih besar dari sekadar perceraian. Ini tentang mempertahankan harga diri dan masa depan anak kami. Aku harus menemukan cara untuk melawan, meskipun dunia terasa seperti runtuh di sekitarku. Pagi itu, aku duduk di meja kerja di rumah Maya, mencoba untuk merencanakan langkah selanjutnya dengan Nita. Kami telah mengumpulkan semua bukti yang bisa mendukung klaim kami. Pesan teks, rekaman suara, dan bahkan beberapa saksi yang bisa memberikan kesaksian mengenai perilaku Dimas yang selama ini selalu tertutup dari pandangan publik. Riana, kita harus segera menyusun strategi, kata Nita dengan serius, menatap dokumen yang tersebar di meja. Dimas jelas-jelas tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kamu perlu lebih berhati-hati sekarang. Aku mengangguk, merasakan betapa beratnya beban yang ada di pundakku. Apa yang harus kita lakukan? Dimas sudah begitu dekat dengan menang, dan dia tidak segan-segan menggunakan cara kotor untuk menghancurkan segalanya. Ini memang bukan pertempuran yang mudah, jawab Nita, matanya tajam penuh tekad. Tapi kamu harus lebih pintar. Dimas mengira dia sudah mengendalikan semua ini, tapi dia lupa satu hal. Kamu masih punya kendali atas banyak hal yang belum dia ketahui. Aku menelan ludah, merasakan ketegangan yang semakin mencekam di dadaku. Aku harus berani menghadapi semuanya. Walaupun itu berarti berhadapan dengan Dimas dan seluruh kekuatannya. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar yang membuat dunia seakan berhenti berputar. Dimas memutuskan untuk membawa masalah ini ke pengadilan dengan cara yang lebih agresif. Dia tidak hanya menggugat hak asuh anak, tetapi juga mengajukan tuntutan terhadapku atas tuduhan bahwa aku tidak mampu menjaga keamanan rumah tangga dan anak kami. Dia berusaha mengalihkan perhatian publik ke tuduhan-tuduhan yang sangat tidak adil. Aku tidak bisa lagi berpikir dengan kepala dingin. Setiap pergerakan yang Dimas lakukan membuatku merasa semakin terpojok. Di satu sisi, aku merasa hampir menyerah. Tapi di sisi lain, aku tahu kalau aku harus bertahan, bahkan ketika rasa putus asa itu datang begitu mendalam. Akhirnya, aku memutuskan untuk menghadapinya langsung. Aku tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Jika Dimas ingin berperang, aku akan berperang dengannya. Aku datang ke kantor Dimas tanpa memberitahukan siapapun, berharap bisa berbicara dengannya dengan cara yang lebih pribadi, jauh dari mata publik yang selalu mengawasi setiap gerak-geriku. Aku merasa lebih kuat kali ini. Dimas tak akan menang dengan cara ini. Tidak sekarang. Setibanya di sana,
Aku berdiri di depan pintu kantor Dimas, mengetuk pintu dengan keras. Setelah beberapa detik, pintu terbuka dan Dimas berdiri di sana dengan wajah yang penuh kecemasan. Dia terkejut melihatku di sana. Namun ada kilatan licik yang melintas di matanya. "Riana, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Suaranya terdengar datar, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang terpendam di dalamnya. "Aku datang untuk bicara," jawabku, berusaha agar suaraku tidak bergetar. "Aku tahu kamu sudah merencanakan banyak hal untuk menghancurkanku. Tapi aku tidak akan biarkan ini berakhir seperti yang kamu inginkan. Aku tidak akan menyerah." Dimas tertawa kecil, seolah mengejekku. "Kamu masih berpikir kamu bisa mengalahkanku? Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi, Riana. Aku punya cukup kekuatan untuk menghancurkanmu dan hidupmu. Bahkan kamu tidak bisa membayangkan seberapa besar dampaknya." Aku menggenggam tanganku lebih erat, berusaha menahan kemarahan yang mulai memuncak. "Aku tahu betul siapa kamu, Dimas," jawabku dengan suara keras. "Dan aku tahu apa yang bisa kamu lakukan. Tapi kamu harus tahu satu hal, aku tidak akan mundur. Aku tidak akan biarkan kamu menang dengan cara yang kotor seperti ini." Dimas menatapku dengan tatapan tajam, seolah berusaha menembus pikiranku. "Jangan terlalu percaya diri, Riana. Kamu pikir kamu bisa menang dalam permainan ini? Kamu hanya wanita lemah yang mencoba bertahan. Tidak ada yang mendukungmu di luar sana." Aku tidak bisa menahan rasa sakit yang menyusup ke dalam hatiku, tapi aku tahu aku harus tetap kuat. "Aku tidak peduli dengan apa yang kamu pikirkan, Dimas. Aku peduli dengan anak kami. Dan itu akan cukup untuk membuatku bertahan. Aku akan membuktikan kalau aku bisa menjadi ibu yang lebih baik bagi anak kami." Tatapan Dimas berubah menjadi penuh amarah. Dia melangkah lebih dekat, seolah ingin menakut-nakutiku dengan kehadirannya yang besar. "Kamu tahu, Riana, kamu selalu mengira kamu lebih baik dariku. Tapi sekarang kamu akan melihat siapa yang lebih kuat. Aku akan hancurkan semua yang kamu punya. Bahkan jika itu berarti aku harus merusak reputasimu untuk selamanya." Aku berdiri tegak, meskipun jantungku berdegup kencang. Aku tidak takut. Aku akan bertahan sampai akhir. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku akan melawanmu sampai titik darah penghabisan. Dimas menatapku 1 detik lagi, lalu berbalik dan masuk kembali ke dalam kantornya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku berdiri di sana, merasa cemas dan bingung, tetapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah pertempuran yang jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Saat aku melangkah keluar dari gedung itu, aku menyadari satu hal. Dimas mungkin masih memiliki kekuatan, tapi aku punya sesuatu yang lebih kuat, tekad yang tidak bisa dihancurkan. Dan itu adalah senjata terkuatku dalam pertempuran ini. Langkahku terasa berat saat aku meninggalkan gedung tempat pertemuan dengan Dimas. Namun ada api yang mulai menyala dalam diriku, api tekad yang lebih besar dari ketakutan dan keraguan yang selalu menghantuiku. Dimas mungkin berpikir aku hanya wanita biasa yang bisa dihancurkan dengan mudah. Namun aku mulai merasakan bahwa ini adalah titik balik dalam hidupku. Aku tidak bisa membiarkan Dimas dan Citra terus menghancurkan segalanya yang telah aku bangun, terutama masa depanku dan masa depan anak kami. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku mulai merancang strategi untuk melawan Dimas. Aku tahu bahwa cara terbaik untuk menghadapinya bukan hanya dengan emosi, tetapi dengan langkah konkret yang bisa menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar korban dalam permainan ini. Aku harus memastikan bahwa aku tidak hanya berjuang untuk hak asuh anak kami, tetapi juga untuk hakku sebagai seorang ibu dan wanita yang berhak dihargai. Aku menghubungi Nita, dan bersama-sama kami mulai menyusun segala bukti yang bisa menghancurkan Dimas dan Citra. Bukan hanya masalah hak asuh anak, tetapi juga kebohongan-kebohongan yang selama ini mereka tutupi.
Selama ini, Dimas selalu memanipulasi banyak orang di sekitarnya, termasuk keluarga dan teman-temannya. Namun aku tahu bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Hari demi hari, kami bekerja tanpa henti. Kami mengumpulkan lebih banyak bukti, mempersiapkan saksi-saksi, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran hukum yang tak terhindarkan. Aku merasa seolah-olah aku sedang mempersiapkan diri untuk perang, dan aku tahu bahwa ini adalah pertempuran yang akan menentukan hidupku. Namun, semakin dekat dengan hari persidangan, semakin aku merasa Dimas dan Citra semakin menunjukkan wajah asli mereka. Mereka semakin terbuka dengan cara mereka memperlakukan aku, dengan kebohongan, manipulasi, dan kekuasaan yang mereka pikir mereka miliki. Citra, dengan senyum manisnya yang penuh tipu daya, selalu ada di sisi Dimas, memberikan dukungan penuh padanya, seolah-olah dia adalah wanita yang tepat untuk menjadi ibu dari anakku. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Persidangan dimulai dengan tegang. Aku duduk di ruang sidang, bersama Nita, mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan pahit yang mungkin datang. Di sisi lain, Dimas dan Citra duduk bersebelahan, dengan tatapan penuh kemenangan, seolah-olah mereka sudah memastikan segalanya akan berjalan sesuai keinginan mereka. Dimas memandangku dengan pandangan penuh kebencian, sementara Citra tampak begitu percaya diri, seakan sudah menguasai seluruh ruangan. Ketika hakim mulai membuka sidang, aku merasa detak jantungku semakin cepat. Ini adalah momen yang akan menentukan segalanya. Aku memandang Dimas dan Citra, mencoba menenangkan diri, meskipun hati ini dipenuhi dengan amarah yang membara. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Tidak kali ini. Persidangan berjalan dengan ketegangan yang semakin memuncak. Dimas dan Citra menyajikan bukti-bukti yang mereka miliki, dan aku tahu betul bahwa mereka berusaha memutarbalikkan fakta demi memenangkan semuanya. Namun, disinilah aku tahu kekuatanku. Kebenaran akan mengungkapkan segalanya. Aku dan Nita sudah mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Kami punya saksi-saksi yang tidak dapat dibantah, dan bukti-bukti yang akan menunjukkan siapa sebenarnya Dimas dan Citra. Ketika giliranku untuk memberikan kesaksian tiba, aku merasa ragu sejenak. Namun aku tahu ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan mundur. Aku harus berbicara dengan hati, dan membiarkan hakim, serta semua yang hadir, melihat bahwa aku bukanlah wanita yang bisa diremehkan begitu saja. Aku tidak pernah berpikir bahwa hidupku akan berakhir seperti ini. Aku memulai dengan suara yang tegas, meskipun aku bisa merasakan rasa sakit di dada. Dimas dan Citra telah menghancurkan segala yang telah aku bangun selama ini. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mengendalikan hidupku dengan mudah. Namun aku di sini untuk membuktikan bahwa mereka salah. Aku melihat reaksi Dimas yang mulai gelisah, dan Citra yang tampaknya semakin tidak sabar. Tapi aku tahu ini bukan waktunya untuk mundur. Aku melanjutkan. Selama ini, Dimas berusaha menciptakan citra bahwa dia adalah suami dan ayah yang baik. Namun, di balik itu semua, dia telah menyakitiku. Dia telah menghancurkan impian dan harapanku. Bahkan dia telah mengkhianatiku dengan wanita ini. Aku menunjuk Citra dengan tatapan tajam. Mereka berdua berpikir bahwa mereka bisa merampas semuanya dariku. Tapi mereka lupa satu hal. Aku ibu dari anak kami, dan aku tidak akan pernah membiarkan mereka merusak hidupku lagi. Suasana di ruang sidang semakin tegang. Dimas tampak semakin cemas, sementara Citra berusaha menahan amarahnya. Aku tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memperlihatkan sisi gelap dari mereka berdua. Aku tahu Dimas dan Citra berpikir mereka bisa menghancurkan hidupku dengan mudah. Tetapi aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari itu. Aku menambahkan, suaraku penuh emosi. Aku akan melawan. Bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan segalanya. Karena satu hal yang pasti, aku akan mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku.
Saat aku selesai memberikan kesaksian, hakim mengangguk pelan, lalu beralih ke Dimas dan Citra. Aku bisa melihat Dimas yang semakin gelisah. Sementara Citra berusaha terlihat tenang meskipun wajahnya memerah oleh kemarahan yang tak terungkapkan. Sidang berlanjut dengan bukti-bukti yang semakin memojokkan mereka. Setiap kali mereka mencoba memutarbalikkan fakta, aku tahu bahwa langkah mereka semakin mendekati kehancuran. Aku merasa puas, meskipun dalam hatiku masih ada luka yang dalam akibat pengkhianatan mereka. Aku tahu ini belum berakhir. Tetapi aku yakin bahwa kemenangan sudah semakin dekat. Hari itu, keputusan hakim akhirnya jatuh. Dimas dan Citra diputuskan kalah, dan aku mendapatkan hak asuh penuh atas anak kami. Kemenangan ini bukan hanya tentang hak asuh, tetapi juga tentang membuktikan kepada diri sendiri bahwa aku mampu mengalahkan mereka, bahwa aku bisa bertahan, meskipun mereka telah berusaha mengalahkanku dengan segala cara. Aku keluar dari ruang sidang dengan perasaan campur aduk, lega, marah, dan juga merasa ada beban berat yang akhirnya terangkat. Dimas dan Citra mungkin merasa bahwa mereka telah kehilangan segalanya, tetapi aku tahu, perasaan penyesalan mereka tidak akan pernah setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini adalah kemenangan yang lebih besar dari apapun. Ini adalah kemenangan untuk diriku sendiri dan untuk masa depan anak kami. Setelah hari yang penuh dengan ketegangan dan emosi yang tak terlukiskan, akhirnya pengadilan memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kami kepadaku. Itu adalah kemenangan yang manis, namun juga sangat pahit. Aku tahu Dimas dan Citra akan merasa sangat terhina oleh keputusan ini. Namun, bagi aku, ini adalah momen yang sangat berarti. Bukan hanya untukku, tetapi juga untuk anak kami yang selama ini menjadi prioritas utama dalam hidupku. Dimas tidak banyak berkata setelah keputusan itu dijatuhkan. Wajahnya tampak tertutup oleh rasa malu dan kebencian yang mendalam. Dia berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah-langkah berat, tanpa berkata sepatah kata pun padaku. Aku bisa merasakan ada api kemarahan yang membakar di dalam dirinya. Dan aku tahu dia tidak akan berhenti di sini. Namun, aku tidak merasa takut lagi. Ini adalah pertempuran yang telah aku menangkan, dan aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Citra, di sisi lain, tampak berbeda. Aku bisa melihat bahwa dia merasa kalah total. Wanita itu yang selama ini berusaha merebut posisi yang pernah menjadi hakku, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya tak lebih dari sekadar pengkhianat dalam hidupku. Aku tidak pernah memandangnya sebagai musuh yang harus dibenci. Namun, saat aku melihat ekspresinya yang penuh penyesalan, aku tahu bahwa dia juga tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Aku keluar dari gedung pengadilan dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan karena akhirnya aku mendapatkan hak asuh anak kami. Tetapi juga ada kesedihan yang datang dari kenyataan bahwa keluarga kami telah hancur. Tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali seperti dulu. Dimas dan aku tidak akan pernah menjadi pasangan yang utuh lagi. Dan Citra, meskipun mungkin merasa kehilangan, tetap akan menjadi bagian dari luka yang mendalam dalam hidupku. Namun, hidup harus terus berjalan. Aku harus memastikan bahwa anak kami tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, jauh dari segala konflik yang pernah ada. Aku harus bisa memberikan yang terbaik baginya, meskipun itu berarti harus memulai semuanya dari awal. Beberapa bulan setelah keputusan pengadilan itu, aku mulai merasakan kehidupan yang lebih stabil. Aku berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan anak kami dan memberinya rasa aman yang mungkin pernah hilang selama proses perceraian ini. Aku berusaha menjadi ibu yang lebih baik, memberikan perhatian dan kasih sayang yang tak terbatas. Meskipun terkadang ada kenangan pahit tentang Dimas dan Citra yang kembali muncul, aku tahu aku bisa melaluinya. Pada suatu sore yang tenang, aku sedang duduk di ruang tamu rumah, menatap foto keluarga kecil kami yang terpajang di meja. Anak kami bermain di halaman, tertawa ceria tanpa beban.
Aku merasa ada kedamaian yang akhirnya datang setelah semua kekacauan itu. Aku tahu masih banyak hal yang harus aku hadapi di masa depan. Tetapi aku merasa lebih kuat dan siap untuk menjalani hidup ini dengan cara yang lebih baik. Saat itu, pintu rumah terbuka dan seseorang berdiri di ambang pintu. Aku mengenalnya, meskipun sudah cukup lama kami tidak bertemu. Itu adalah Maya, sahabat terbaikku yang selalu ada untukku selama ini. Dia tersenyum padaku dengan lembut. "Riana," katanya sambil mendekat. "Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, kamu sangat kuat. Kamu telah melalui banyak cobaan dan tetap bisa bangkit. Kamu lebih hebat daripada yang kamu kira." Aku tersenyum, merasakan kekuatan dalam kata-kata Maya. "Terima kasih, Maya. Tanpa dukunganmu, aku mungkin sudah terjatuh. Tapi sekarang aku merasa bahwa aku akhirnya bisa menemukan jalan hidupku lagi." Maya duduk di sampingku dan mengangkat secangkir teh. "Kamu pantas bahagia, Riana. Apapun yang terjadi, kamu harus ingat bahwa hidup ini tidak hanya tentang masa lalu. Itu tentang masa depan dan apa yang akan kamu bangun untuk dirimu sendiri. Kamu sudah cukup berjuang." Aku mengangguk, menatap ke arah anak kami yang sedang bermain. Aku akan melindunginya dengan segenap jiwa dan raga. Aku akan memastikan dia tidak pernah merasakan kekosongan seperti yang aku rasakan dulu. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat resmi dari pengacara yang menyatakan bahwa Dimas telah menyerahkan hak asuh anak secara resmi. Walaupun surat itu datang dengan cara yang dingin dan formal, aku bisa merasakan ada semacam kelegaan di dalam diri Dimas yang mungkin tidak bisa dia tunjukkan secara langsung. Ini adalah langkah terakhir bagi kami, langkah yang mengakhiri segala konflik yang sudah lama mengguncang hidup kami. Dimas menghubungiku beberapa kali setelah itu. Namun, aku tidak merasa perlu untuk mendengarkan penjelasannya lebih lanjut. Aku sudah cukup menderita akibat segala kebohongan dan pengkhianatan yang dia buat. Kini saatnya bagiku untuk melangkah maju. Dengan anak kami di sampingku, membangun kehidupan baru yang penuh harapan. Pada suatu pagi yang cerah, aku dan anak kami berjalan di taman yang dulu selalu kami kunjungi bersama Dimas. Rasanya seperti melangkah ke arah masa depan yang baru, jauh dari segala bayang-bayang masa lalu. Ada kedamaian yang akhirnya bisa kurasakan, perasaan yang sudah lama hilang akibat segala kekacauan yang ditimbulkan oleh Dimas dan Citra. Sekarang, aku tahu bahwa hidupku akan terus berlanjut. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan, hanya ada langkah-langkah baru yang akan kutempuh dengan penuh keyakinan. Mungkin Dimas dan Citra merasa mereka telah kalah, namun mereka tidak tahu betapa besar kemenangan yang telah kutemukan, bukan hanya dalam hak asuh anak kami, tetapi dalam diriku sendiri yang kini lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi dunia. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun hidupku sudah mulai terasa lebih tenang, ada satu hal yang tak pernah bisa hilang dari pikiranku, anak kami. Aku menyadari bahwa meskipun aku telah memenangkan hak asuh, perjuanganku tidak akan pernah berakhir. Menjadi seorang ibu adalah perjalanan seumur hidup, dan setiap hari adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi anakku. Suatu malam, setelah seharian penuh dengan kegiatan di rumah, aku duduk bersama anak kami di ruang keluarga. Anak kami tampak mengantuk, matanya mulai merem-melek, namun masih enggan untuk tidur. Aku mengangkatnya ke pangkuanku, memeluknya erat, dan menyanyikan lagu tidur yang selalu kami nyanyikan bersama Dimas dulu. Ada keheningan yang hangat di antara kami, hanya terdengar suara detakan jam dinding yang menenangkan suasana malam. "Sayang, kamu tahu nggak?" kataku dengan suara lembut, menatap matanya yang mulai tertutup. "Apapun yang terjadi, Mama akan selalu ada di sini, menemanimu, melindungimu. Kita berdua akan selalu bersama." Anak kami mengangguk perlahan, matanya masih setengah terpejam. Aku bisa merasakan ketenangan yang datang begitu saja.
Meskipun dunia di luar sana mungkin terus berputar dengan segala masalahnya. Yang terpenting bagiku sekarang adalah dia, dan kebahagiaan yang bisa kami rasakan bersama. Setelah beberapa detik, napas anakku mulai teratur, tanda bahwa ia sudah terlelap dalam tidur yang nyenyak. Aku menatapnya, sambil menahan air mata yang hampir saja jatuh. Setiap detik kebersamaan kami adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Perjalanan ini, meskipun penuh dengan kesulitan dan luka, juga membawa pelajaran berharga tentang ketabahan, kekuatan, dan cinta yang tak tergoyahkan. Saat aku berdiri dari tempat tidur, menatap wajahnya yang damai, aku merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan. Aku merasa bahwa akhirnya aku telah menemukan makna sejati dalam hidup. Dulu, aku merasa kehilangan arah, terhanyut dalam kebohongan dan pengkhianatan. Namun kini, aku tahu bahwa aku memiliki segalanya yang aku butuhkan untuk menjadi bahagia. Aku memiliki cinta, harapan, dan yang paling penting, aku memiliki anak kami, yang akan selalu menjadi alasan untuk terus berjuang. Beberapa minggu setelah itu, aku memutuskan untuk kembali mengunjungi tempat yang pernah menjadi saksi kenangan manis bersama Dimas. Sebuah taman kecil yang terletak di pinggir kota, tempat kami dulu sering duduk bersama, merencanakan masa depan. Kini, aku duduk sendiri di sana, dikelilingi oleh pohon-pohon yang sudah mulai berdaun lebat, menyaksikan kehidupan yang berjalan begitu sederhana namun penuh arti. Terkadang, aku merasa hidup ini seperti perjalanan yang tak terduga, dengan setiap tikungan yang mengarahkan kita menuju hal-hal yang tak pernah kita bayangkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun yang pasti adalah aku akan selalu menghargai setiap detik yang aku jalani, karena aku telah melewati masa-masa kelam, dan aku kini tahu bagaimana rasanya meraih kebahagiaan meski segala cobaan telah datang. Meski tidak ada yang sempurna, aku belajar untuk berdamai dengan diriku sendiri. Dimas dan Citra mungkin telah mengambil banyak hal dariku. Cinta, harapan, dan bahkan kepercayaan. Namun, mereka tidak bisa merebut masa depan yang telah aku bangun. Aku sadar, meskipun mereka berdua kini berjalan di jalannya masing-masing, hidupku tidak berakhir di sana. Justru, hidupku baru saja dimulai. Aku bangkit, beranjak pergi dari tempat itu dengan langkah yang mantap. Ada senyuman yang terukir di wajahku, bukan karena aku menang atau karena aku merasa lebih unggul, tetapi karena aku tahu bahwa aku bisa memilih untuk bahagia, meski dunia pernah mencoba merobohkanku. Aku berjalan menuju mobil, dan saat membuka pintu, aku merasa ada angin segar yang berhembus, seperti sebuah awal baru yang siap kutempuh. Hidupku telah banyak berubah. Namun ada satu hal yang tak akan pernah berubah, cinta yang aku miliki untuk anak kami. Inilah saatnya untuk melangkah lebih jauh, membangun masa depan yang penuh dengan harapan, dan memberikan segalanya untuk kebahagiaannya. Meski perjalanan ini tidak mudah, aku tahu kami akan baik-baik saja. Dengan cinta yang tulus, kami akan selalu bersama, apapun yang terjadi. Aku tersenyum, dan menyadari bahwa di balik segala penderitaan yang telah aku alami, aku menemukan kekuatan yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Aku telah belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dalam, dan itu adalah hadiah terindah yang bisa kuterima. Dengan penuh haru dan keyakinan, aku memulai langkah baru dalam hidupku. Begitu banyak pelajaran yang aku petik dari perjalanan ini, dan aku tahu, kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita bisa berdamai dengan masa lalu dan percaya bahwa masa depan yang lebih cerah menanti. Di balik cerita yang penuh dengan pengkhianatan, pertarungan emosional, dan keputusan yang mempengaruhi hidup, ada satu pelajaran besar yang terukir dengan jelas. Dalam setiap badai yang datang, kita selalu memiliki pilihan untuk tetap tegak berdiri. Kadang, kita perlu melalui masa-masa kelam untuk menemukan kekuatan kita yang sejati. Setiap luka yang ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, setiap kebohongan yang merobek hati kita, mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat,
dan lebih menghargai hal-hal yang sesungguhnya penting dalam hidup. Perjalanan Rihanna adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan penyesalan, tetapi juga penuh dengan kebangkitan. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan pengkhianatan, kita semua bisa belajar untuk tidak terjebak dalam kegelapan, tetapi untuk mencari cahaya di tengah malam yang paling gelap sekalipun. Rihanna, meski terluka, akhirnya menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dengan penuh harapan. Ia belajar untuk memilih kebahagiaan bukan hanya dari kemenangan, tetapi dari cara dia bisa membangun kembali dirinya dan memberikan yang terbaik untuk anak yang sangat dicintainya. Kehidupan memang tidak selalu sesuai harapan, tetapi dalam perjalanan yang penuh dengan rintangan, kita diajarkan bahwa kita tidak boleh menyerah. Cinta, meskipun bisa membawa kita pada rasa sakit, juga mampu menjadi penyembuh yang paling ampuh ketika kita belajar untuk menerima dan melangkah maju. Ketika Rihanna melangkah keluar dari ruang sidang, dia tidak hanya meninggalkan masa lalu yang penuh luka, tetapi juga memulai sebuah babak baru dalam hidupnya, di mana dia menjadi penguasa atas dirinya sendiri, atas takdirnya, dan atas masa depannya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, hidup ini penuh dengan peluang untuk mulai lagi. Dengan hati yang lebih kuat, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, kita dapat menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, tidak peduli betapa sulitnya jalan yang harus dilalui. Dan di akhir cerita ini, Rihanna tidak hanya memperoleh hak asuh anaknya, tetapi dia juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang makna sejati dari kekuatan, pengampunan, dan keberanian. Di balik segala peristiwa pahit yang pernah terjadi, Rihanna akhirnya tahu bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan sesuatu yang harus kita pilih, kita perjuangkan, dan kita bangun dari dalam diri kita sendiri.